warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panel Jandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Yaitu Ayyubiyah adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, sebagian Yaman, Irak, dan Hijaz. Nah, dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir di Takrit pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, dan dimasyhurkan oleh bangsa Eropa dengan nama Saladin, pahlawan perang salib. Dari keluarga Ayyubiyah suku Kindi. Nah, Daulah Fatimiyah pada waktu itu telah lama tidak disanggup menghadapi tentara salib yang hendak menguasai dunia Islam. Rajanya Al-Adid dinilai telah tua dan sakit, meminta bantuan kepada Nuruddin Janki, Raja Syam. Nuruddin mengutus Salahuddin, keponakannya, membawa angkatan bersenjata, membantu Mesir. Dalam perjuangannya, beliau berhasil sehingga kemudian menjadi sultan di Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah adalah Kairo di Mesir. Wilayah kekuasaannya meliputi kawasan Mesir, Suriah, dan Yaman. Dinasti Ayyubiyah didirikan Salahuddin Ayyubi setelah menaklukkan khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, Al-Adid. Salahuddin berhasil menaklukkan daerah Islam lainnya dan pasukan salib. Salahuddin adalah tokoh dan pahlawan perang salib. Selain dikenal sebagai panglima perang yang tangguh, Salahuddin juga mendorong kemajuan di bidang agama dan pendidikan. Nah, dinasti Ayyubiyah ini berkuasa sekitar 70 tahun. Tercatat ada 9 orang khalifah yang pernah menjadi penguasa, yaitu yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa pada tahun 546 sampai 589 Hijriah. Yang kedua Malik Al-Aziz Imaduddin pada tahun 589 sampai 96. Yang ketiga Malik Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat Malik Al-Adid Saifuddin. Yang kelima Malik Al-Kamil Muhammad. Yang keenam Malik Al-Adil Saifuddin II. Malik Al-Saleh Najmuddin. Malik Al-Muazzam Turansyah. Yang kesembilan Malik Asyaraf Muzamruddin dari 647 Hijriah sampai 650 Hijriah. Berikutnya kejayaan peradaban dinasti Ayyubiyah. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin. Nuruddin berhasil merenovasi dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu, gerbang, dan menara. Juga mendirikan madrasah pertama di Damaskus. Nah, Nuruddin ini membangun rumah sakit juga. Yang terkenal rumah sakitnya yaitu Al-Nuri pada bangunan monumen. Nah, Nuruddin menorehkan seni menulis yaitu dengan kaligrafi. Dalam hal perekonomian, dinasti Ayyubiyah bekerjasama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan kota-kota di Laut Tengah dan Laut India. Dalam dunia perdagangan sudah menggunakan mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Nah, percetakan fulus dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Al-Adil Al-Ayyubi. Fulus disediakan sebagai alat tukar untuk barang. Nah, fulus itu uang. Uang disediakan oleh tukar barang yang dinilainya kecil. Dalam bidang industri, masa Ayyubiyah sudah membuat kincir hasil ciptaan orang Syria. Di zaman Ayyubiyah juga telah dibangun pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Kemunduran
kemunduran dinasti Ayyubiyah. Setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internal. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya, yaitu Raja Prancis yang bernama Silois, ditangkap. Namun segera setelah meninggalnya Al-Salih, pasukan budak Bahri Turki merebut kekuasaannya di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka. Pada pemerintahan Al-Malik Al-Salih, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin Louis IX yang bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya saat itu. Al-Malik Saleh tengah sakit keras. Istrinya Sajarah Ad-Dur mengirim surat kepada anaknya agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malik Saleh wafat, Sajarah Ad-Dur merahasiakan dan menerbitkan sejumlah perintah resmi dengan memasukkan tanda tangan Al-Malik. Ia lalu mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membaiat Turan Shah. Setelah duduk di kursi kekuasaannya dan berhasil mengusir pasukan salib, Turan Shah mengungsi untuk menyerahkan harta peninggalan Al-Malik Al-Salih. Nah, Turan Shah ini mengancam eksistensi kaum Mamalik dan membuat kaum Mamalik marah besar. Setelah 7 tahun seseorang, mereka lalu menunjuk Sajarah Ad-Dur sebagai Arut Turan Shah. Namun, kekuasaan Sajarah hanya berlangsung 3 bulan. Setelah ia mengundurkan diri secara sukarela, kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf sebagai murid baru. Waktu itu, Al-Ashraf masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu, mereka menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Al-Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Pada hari berikutnya, Izzuddin Aibak menikahi Sajarah dan tak lama kemudian Izzuddin Aibak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian, berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Tak lama kemudian, dinasti Ayyubiyah di Syam juga tunduk di bawah kekuasaan kaum Mamalik. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa sebagai murid baru. Waktu itu, Al-Ashraf masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu, mereka menunjuk Izzuddin Aibak menjadi wakil Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Nah, pada hari berikutnya menikahi Sajarah. Dan tak lama kemudian Izzuddin menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Al-Murabitun. Secara kronologisnya, berdirinya dinasti Al-Murabitun ini berawal ketika seorang pemimpin suku Lamtunah yang bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jaddali. Beliau melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Kemudian akibat perjalanannya tersebut, ia menyadari bahwa betapa pentingnya suatu kebaikan dalam bidang agama bagi rakyatnya. Dalam perjalanan pulang, di suatu tempat yang bernama Naflis, ia bertemu dengan seorang guru sufi yang bernama Abdullah bin Yahya Al-Jazuli. Selanjutnya ada sistem suksesi kepemimpinan. Gerakan dinasti Al-Murabitun dimulai sekitar tahun 1056 Masehi oleh cendekiawan Islam dari Maroko bernama Abdullah ibnu Yasin yang berdakwah pada suku Sunhaja yang bermukiman di pedalaman Syahara atau yang biasa disebut dengan Ribat. Hasil bimbingan Abdullah ibnu Yasin ini semakin meningkatnya pengikut baik dari ketinggian akhlaknya maupun jumlahnya. Gerakan ini berkecambah di Afrika Utara pada saat Islam yang pertama di Andalusia tampak memudar. Kemudian di bawah pemimpin spiritual Abdullah ibnu Yasin bersama komandan militer Yahya bin Umar berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Wadi Dara. Ketika Yahya ibnu Umar meninggal, jabatannya digantikan oleh Abu Bakar bin Umar.
Nah, Abdullah ibnu Yasin ini tewas pada tahun 451 Hijriah atau 1059 Masehi. Sejak itu, Abu Bakar yang memegang tumpuk kekuasaan secara penuh. Akan tetapi, dalam sistem suksesi kepemimpinan, dinasti Al-Murabbitun mengangkat seorang pemimpin baru yang tidak berdasarkan garis keturunan, melainkan berdasarkan suku. Tetapi dalam personal spiritual, mereka mengakui otoritas tinggi Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Selama dari setengah abad, kekuasaan dinasti Al-Murabbitun ini begitu kuat di Afrika Barat Daya dan Spanyol Selatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang barbar memainkan peran penting di panggung dunia. Selanjutnya ada sistem politik Al-Murabbitun yang merupakan dinasti yang dibangun oleh Abdullah ibnu Yasin di Afrika Utara. Dapat dikatakan bahwa dinasti itu memiliki 3 aspek utama, yaitu pertama, mengajak orang kepada kebenaran, yang kedua, mengayahkan ketidakadilan, yang ketiga, melarang pajak liar yang tidak diperbolehkan oleh syariah Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu dinasti Muwahhidun. Sejarah didirikannya dinasti Muwahhidun. Nah, dinasti Muwahhidun ini didirikan oleh Muhammad bin Tumad. Ia merupakan golongan dari kabilah barbar di daerah Maroko. Ia pernah mengembara mendatangi negeri-negeri di sebelah timur, hingga ia menetap beberapa lama di Irak sebagai mahasiswa dari Mahaguru Imam Besar Al-Ghazali. Nah, dari gurunya inilah ia memperoleh pengetahuan agama dan ilmu filsafat. Setelah ia kembali ke Afrika, ia mendalami ilmu tauhid sebagai Al-Imanul Maksum dan mengatakan silsilah turunannya bertali dengan Ali bin Abi Thalib. Ia menamakan dirinya dengan Al-Muwahhid, sedangkan para pengikutnya yaitu Al-Muwahhidun. Nah, semakin banyak pengikutnya, lalu Ibnu Tumad ini mendirikan kerajaan, di mana nama ini diambil dari para pengikutnya, yaitu Daulah Muwahhidun atau Kerajaan Tauhid. Nah, keterangan lain juga ada yang menjelaskan bahwa kelahiran dinasti Muwahhidin ini dilatar belakangi terjadinya stagnasi dalam pemikiran para pengikut Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis tidak diperlukan lagi bagi setiap muslim, dengan alasan karena Imam Malik tersebut sudah melakukannya. Nah, dari kondisi ini mendorong Ibnu Tumad menyerukan bahwa Al-Quran merupakan dasar ajaran Islam dan menolak adanya ro'yu sebagai dasar hukum. Nah, begitupun Ibnu Tumad pun menolak adanya qiyas. Di bidang politik, nah, menurut tulisan Ajib Thohir dalam menggalang pendukungnya, Al-Muwahhidun memiliki garis politik. Yang pertama, rakyat Al-Muwahhidun merupakan satu kesatuan sosial beriman secara benar. Menurutnya, orang-orang yang di luar kelompok mereka merupakan kafir yang harus diperangi. Yang kedua, kesatuan Al-Muwahhidun dipimpin oleh imam pertama mereka yaitu Imam Mahdi, lalu khalifah-khalifah. Yang ketiga, Imam Mahdi dibantu oleh kabinet 10 dibantu oleh Dewan 10. Nah, anggota Dewan 10 ini dipilih secara selektif dan menjadi kabinet pemerintahan. Nah, kabinet 10 ini juga Dewan 10 ini juga memiliki hak suara dalam pemerintahan dan dapat menjadi komandan militer dan mewakili Imam Mahdi dalam imam sholat. Yang keempat, Dewan 10 ini merupakan terdiri dari perwakilan cabang-cabang dari suku Barbar. Mereka merupakan anggota atau masyarakat Al-Muwahhidun. Salah satu fungsinya itu sebagai penasehat. Nah,
kemajuan dinasti Muwahhidun. Selama berkuasa, dinasti ini menoreh banyak jejak-jejak keberhasilan, di mana tidak. Ternyata para raja Al-Muwahhidun ini merupakan dari kalangan ulama yang pandai, cerdik, yang bersungguh-sungguh dalam memajukan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu Raja Yusuf bin Abdul Mumin, yang filsuf yang alim, dan putranya yaitu Yakub bin Yusuf, di mana pada masa Yakub bin Yusuf di negeri Andalus kembali mengalami kemajuan ilmu dan peradaban. Dan pada masa itu juga lahir seorang filsuf yang ternama yaitu Ibnu Rusdi dan Ibnu Juhar. Demikian pada masa Yakub ini banyak bangunan masjid dan rumah sakit, serta lahir seorang pakar Al-Quran dan ilmu nahwu yaitu Ibrahim bin Mulkun, dan ahli fikih yaitu Al-Hafidh Abu Bakar bin Al-Jad. Nah, kemunduran dinasti Al-Muwahhidin ini bermula pada pemerintahan Muhammad An-Nasir, yaitu amir atau raja yang kelima, di mana disebabkan kurangnya pandangan dan wawasan politik yang luas, tidak seperti para pendahulunya. Ia tidak mampu menyusun strategi pertahanan dalam menghadapi gabungan pasukan Kristen yang saat itu menampakkan kekuatannya. Nah, dalam peperangan tersebut Al-Muwahhidun mengalami kekalahan. Terima kasih dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.